Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Ripa, guru BK SMA Negeri 1 Banjar. Pada kali ini saya membawa tema yuk bantu peserta didik menentukan jurusan kuliah yang tepat. Biasanya ketika hendak merencanakan studi lanjut, seringkali peserta didik kelas 12 mengalami kebingungan dalam memilih program studi atau jurusan kuliah nanti. Mereka biasanya beralasan bahwa mereka belum mengetahui secara mendalam tentang bakat dan minatnya. Yang kedua, ketika ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi, peserta didik menemukan bahwa ternyata memilih program studi itu tidak mudah. Ketika mereka ingin memilih program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Bahkan tak jarang mereka merasa salah memilih jurusan atau memilih program studi yang berakhir dengan pindah jurusan atau bahkan lebih parah lagi dengan berhenti kuliah. Nah, ini dua hal ini yang menjadi kekhawatiran pada peserta didik kami dan kami mencoba untuk memberikan beberapa solusinya nanti. Hal ini terjadi dikarenakan peserta didik belum mengetahui bakat, minat, dan arah karirnya secara mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya perbedaan keinginan antara peserta didik dan orang tua, sehingga peserta didik merasa kebingungan harus menentukan keputusan yang mana. Dan yang ketiga, kurangnya wawasan peserta didik terhadap informasi berbagai program studi di perguruan tinggi. Alternatif solusi yang pertama, guru bimbingan konseling bisa membantu siswa memahami passion-nya. Dengan cara apa? Melaksanakan tes bakat dan minat. Pada awal masuk, setelah siswa dinyatakan diterima pada proses PPDB, kami menyebarkan angket pemilihan peminatan untuk siswa kelas 10 yang dilakukan pada proses daftar ulang. Dengan harapan siswa sudah memahami arah kecenderungan minatnya, sehingga kami, pihak sekolah, bisa merencanakan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, kita juga melaksanakan psikotes dengan tujuan hasil dari psikotes itu akan lebih mempermudah kami mengarahkan peserta didik untuk menentukan peminatan saat sekolah di SMA dan juga eh, jurusan atau minat program studi saat lulus dari SMA nanti. Pada waktu kelas 3, kami melaksanakan tes kunci karir dengan tujuan membantu peserta didik untuk melihat arah kecenderungan minat pekerjaannya. Yang kedua, guru bimbingan konseling bisa menjadi fasilitator bagi peserta didik. Dengan cara apa? Memberikan layanan orientasi dan informasi tentang studi lanjut terkait informasi program studi di berbagai perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang diminati oleh peserta didik. Memberikan informasi mengenai pendaftaran dan sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Memberikan layanan konsultasi untuk peserta didik ataupun untuk orang tua terkait informasi studi lanjut. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi negeri, swasta, ataupun alumni untuk memberikan informasi terkait program studi atau studi lanjut. Yang ketiga, guru bimbingan konseling bisa mengajarkan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Komunikasi yang baik adalah kunci bagi guru dan peserta didik dalam proses penanaman nilai-nilai sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik, termasuk sikap bertanggung jawab. Dengan komunikasi yang baik, guru dapat senantiasa mengingatkan peserta didik untuk dapat menjalani masa kuliah sebaik-baiknya. Ketika peserta didik membutuhkan bantuan, baik itu saat memilih ataupun kelak mereka setelah kuliah nanti, guru dapat selalu hadir memberikan semangat kepada peserta didik sehingga kelak mereka menjadi orang yang sukses. Dari video ini diharapkan peserta didik bisa memahami passion-nya
Peserta didik bisa menguasai konten tentang perguruan tinggi, baik itu mengenai akreditasi, program studi, jalur masuk, pendaftaran, mata kuliah, dan sistem perkuliahannya. Dan peserta didik memiliki komitmen yang tinggi dan rasa tanggung jawab terhadap pilihannya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam.